Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Huobi Global. Ya, kita tahu Huobi Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Top 10 CMC memiliki volume yang besar, ya, miliaran US dollars per 24 jamnya. Tentu di sini juga cukup lengkap, ada spot trading, di sini ada margin trading juga, ada derivatives dan lain-lain. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk trading di Huobi Global, bisa cek link referaksi di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 4,3%. Dengan total market cap mencapai di 975 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin dia masih struggling di bawah dari MA200 weekly, ya 21.900-an. Nah, itu merupakan peningkatan sebesar 1,5% dalam 24 jam terakhir. Dan untuk Ethereum, kita bisa lihat dia meningkat sebesar 7,3% dengan reclaim di area 1.200-an. Untuk BNB, dia sekarang di daerah di sekitar $221 dengan peningkatan sebesar 6%. Cardano, dia meningkat sebesar 4,3% dan bertahan di atas dari 44 sen di sini, ya. Dan seterusnya, ya overall semua cenderung meningkat. Tetapi kita bisa lihat bahwa ya BTC masih tetap struggling di bawah dari MA200 weekly. Dan kalau kita lihat di sini, ya, apakah normal untuk Bitcoin close dikit di bawah dari MA200 weekly? Ya, karena gini, ada yang cukup banyak berpikir bahwa 200 mantul langsung. No, sekali lagi gue ingetin, MA200 weekly ini bukanlah daerah auto mantul sultan. Ini adalah daerah akumulasi. Dan kalau close di bawahnya, sudah pernah ada beberapa kali. Di 2020, dia close di bawah. Di mana lagi? 2018, technically sedikit close di bawah. Ya, kalau kita mau hitung benar. Lalu di 2000 berapa nih? 2015 juga dia sedikit close di bawah dari MA200. Jadi sebenarnya dia close di bawah sedikit normal. Dan seperti yang gue bilang, kita harus siap dengan kemungkinan drawdown terburuknya secara historik ya, sebesar 30%-an. Which is dulu pernah terjadi di 2015 Agustus, lalu juga pernah terjadi di sini ya 2020 COVID crash ya. Jadi lagi-lagi, seperti yang gue bilang, kita harus persiapkan mental apabila dia drop sama seperti di 2015 atau 2020 ya. Dan kita bisa lihat terendahnya ya secara historik lagi-lagi Bitcoin bisa mencapai sekitar 15.600-an. Ya, jadi buat kalian yang sudah punya trading plan, tinggal kalian pasang buy limit yang sesuai dengan trading plan kalian, ya. Dan kalau kita lihat dari hari ini ya, kita kembali ke bawah MA200 weekly. Pertanyaannya, apakah indeks dolar tambah menguat atau tidak? Dan ternyata jawabannya sebenarnya nggak terlalu juga, ya. Ada peningkatan kemarin, tapi sekarang mulai terjadi koreksi. Nah, jadi bisa dibilang pada hari ini memang secara demand Bitcoin belum cukup besar, ya. Dan lagi-lagi, ya buat kalian yang mungkin bingung, ya lagi-lagi nggak semua orang bisa nonton DCWT setiap hari. Mungkin ada yang nggak ngerti apa korelasinya indeks dolar dengan Bitcoin dan risk on asset. Nah, korelasi mereka adalah korelasi negatif. Ya, jadi saat indeks dolar menguat, saat dia sedang bull market, yang terjadi dengan risk on asset seperti Bitcoin, ya, Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, dan lain-lain adalah mereka mendapatkan bear market. Nah, kebalikannya, apabila indeks dolar mengalami satu bear market seperti di 2020 contohnya di sini ya. Setelah COVID crash, dia meningkat dengan besar, pelan-pelan masuk ke teritori bear market dan akhirnya benar-benar bear market sampai di bulan Mei dan Juni ya, sekitar Mei lah, Mei sampai Juni Juli di daerah 2021 yang akhirnya membuat Bitcoin mulai kehilangan momentum ya. Jadi lagi-lagi saat indeks dolar sedang menguat seperti sekarang, sulit dan almost impossible untuk Bitcoin bisa bull market ya. Jadi harapan kita tentunya adalah setelah tanggal 15 ya, karena lagi-lagi ya tepatnya 16 lah kalau kita di Indonesia ya, karena waktu Indonesia Barat ada perbedaan 7 jam. Lebih kayaknya bahkan ya, dimana kita GMT plus 7. Maka nanti jam 1 pagi tanggal 16 alias besok ya, itu akan diumumkan lagi peningkatan interest rate. Nah, peningkatan interest rate ini tinggal kita tunggu nih, apakah sesuai dengan dalam tanda kutip janji dari The Fed, yaitu peningkatan 50 BPS atau lebih. Nah, menurut gua, andaikan sesuai dengan janji, hanya 50 BPS saja, mungkin ada volatilitas, tapi nggak terlalu besar, nggak akan sampai buat Bitcoin drop ekstrim. Nah, tetapi kalau tiba-tiba mereka di akhir banget tiba-tiba angkar janji dan meningkatkannya lebih dari 50 BPS, misalnya 75,
atau bahkan 100, nah kemungkinan besar Bitcoin akan bereaksi dan mungkin akan bisa lebih mendekati sampai drawdown 30%. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk untuk Bitcoin. Nanti kita akan bahas lagi Bitcoin di belakang. Sekarang kita akan masuk dulu ke newsnya. Oke, dan berita kita adalah berita lanjutan dari kemarin ya. Kita tahu bahwa kemarin berita Michael Saylor atau lebih tepatnya MicroStrategy terkena likuidasi itu cukup besar ya. Dan bukan cuma orang berspekulasi, banyak orang yang sudah mengklaim bahwa MicroStrategy sudah terkena likuidasi ya. Nah, maka dari itu banyak orang yang berpikiran untuk menutup posisi, banyak yang berpikiran bahwa wah ini adalah penyebabnya karena likuidasi dari MicroStrategy. Dan gue sudah bilang dari kemarin ya, gue belum yakin itu terjadi. Ya, karena kenapa? Menurut gue Michael Saylor nggak sekonyol itu. Dan ternyata benar ya, kecurigaan gue benar dan ya kita bisa lihat ya ternyata MicroStrategy masih punya collateral yang literally masih banyak banget ya. Mereka masih bisa pledge sebesar 115 ribuan BTC. Kalian hitung sendiri, itu berapa ratus juta US dollars ya. Nah, itu otomatis bisa meningkatkan liquidation price. Bisa menurunkan liquidation price ya. Kita di sini. Ternyata kalau gue nangkapnya gini ya, apabila harga BTC sampai 3.500, kemungkinan besar collateral dia udah nggak cukup ya. Tapi yang gilanya apa? Michael Saylor bilang kalau sampai harga Bitcoin drop ke 3.500-an, perusahaannya atau MicroStrategy masih punya collateral lain. Ya, jadi lagi-lagi ya, klaim kemarin dari beberapa influencer ya, beberapa ya itulah ya, pokoknya lo tau lah. Ya, banyak yang mengklaim bahwa MicroStrategy sudah terkena likuidasi. Nah, ini dia. Faktanya ternyata tidak, dan bahkan ini sudah di-post oleh Michael Saylor sejak Mei. Gua pribadi juga miss ini ya. Tetapi intinya apa? Lagi-lagi gue ingin tekankan bahwa MicroStrategy tidak terkena likuidasi. Ya, mereka masih punya margin yang cukup besar ternyata. Ya. Dan bahkan untuk Celsius pun dia sudah menambahkan lagi margin. Sekarang seingat gue liquidation price mereka itu sekitar di 16.000. Ya, jadi lagi-lagi masih cukup oke. Tinggal kita lihat apakah benar-benar sampai drop 30%. Kalau sampai drop ke 30%, berarti yang bisa berpotensi kena likuidasi adalah Celsius. Tapi ya menurut gua sih Celsius nggak akan membiarkan posisinya terlikuidasi, maka kemungkinan besar dia akan loan lagi ke tempat lain supaya bisa ada penambahan margin ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini adalah berita lanjutan dari kemarin. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke buy limit untuk Bitcoin ya. Jadi untuk buy limit sebenarnya masih kurang lebih sama seperti kemarin ya, tapi mungkin ada beberapa yang miss. Yang pertama adalah di EMA 200 weekly. Nah, di sini tentunya harusnya sudah kena ya, sudah 2 hari dikasih kesempatan untuk bisa dapat di situ ya. Dan selanjutnya ada di 19.300 ya, di mana 19.300 ini adalah closed weekly candle di 2017, which is ini adalah all time high di masanya ya. Nah, seperti biasa ya, satu resisten yang kuat sebelumnya bisa berubah menjadi support apabila sudah tertembus dengan lumayan. Dan basically sudah ketembus berapa tahun nih ya, sekitar 2 tahunan. Nah, semoga saja di sini ya, seperti biasa, resistance become support. Ya, jadi itu salah satu buy limit kita atau daerah averaging kita ya. Nah, seterusnya yang paling terakhir adalah di sini ya, di daerah 15.600-an. Nah, 15.600-an ini adalah drawdown yang biasa terjadi untuk Bitcoin ya. Sebelumnya kita bisa lihat historically ya, Bitcoin pernah drop beberapa kali dari EMA 200. Dan 2 kali terdalam itu adalah sekitar 30%-an. Maka dari situ kita bukan berasumsi, tetapi kita beranalisa. Andaikan sampai drop parah lagi, kemungkinan besar bisa sampai drop sebesar itu ya. Jadi makanya dari itu ya, salah satu lagi buy limit untuk kita adalah di daerah sini, di 15.648, atau kalau lu nggak mau pusing 15.700 deh ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan lagi-lagi bukan cuma ini saja ya. Secara on-chain pun kita tahu bahwa MVRV kemarin kita sudah bahas itu sudah masuk di bawah dari 1 ya. Alias apa? Alias dia sudah masuk ke daerah undervalued. Dan terakhir kali MVRV itu mencapai di bawah 1 adalah saat terjadi COVID crash di 2020. Dan kita tahu apa yang terjadi di 2020? Kalau lu beli di daerah sini, lu ya cukup profitable ya. Jadi lagi-lagi untuk sekarang kita jangan sampai all in ya, jangan all in, selalu sediakan dana lagi just in case ya, just in case ada some other scenario. Tapi di waktu bersamaan kita tetap harus intinya kayak nabung lah gitu ya.
Menurut gue itu cara yang paling enak dan paling stress free, yaitu kita berpikirnya seperti kita nabung untuk 10-20 tahun lagi kita ke depan, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan bagi kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa semua konten dari DCWT ini bukanlah financial advice. Ini semua adalah bentuknya edukasi, dan tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa ngerti charting. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum, di mana kita bisa lihat Ethereum membuat doji, ya, alias dia ternyata secara awalnya gue pikir bakal ada sedikit ini ya, ada sedikit rally, ternyata bentuknya jadi doji ujung-ujungnya, ya. Nah, tapi nggak apa, doji ini bisa menjadi satu target apabila kalian mau nge-short Ethereum nanti, ya. Jadi gini, untuk sekarang seperti gue bilang secara spot kita jangan dulu pegang dulu Ethereum, ya, karena kenapa? Sudah tembus summer low. Dan literally saat dia tembus summer low yang terjadi apa? Langsung kapitulasi. Ya, jadi seperti yang gue bilang, kenapa gue bisa tahu? Karena gue sudah pernah lihat beberapa altcoins yang tembus summer low 2021. Ya. Nah, lagi-lagi saat dia tembus, biasanya langsung kehilangan momentum dengan cukup besar. Makanya, sejak tanggal 10 Juni kemarin, gue bilang stop dulu. Jangan tambah lagi posisi Ethereum, karena kemungkinan akan kapitulasi. Dan literally terjadi seperti itu. Ya. Nah, jadi untuk sekarang, spot rem dulu. Nah, buat kalian yang suka main futures, boleh pertimbangkan ini, ya. Andaikan sampai dia retest ke MA20 daily, ya, bisa saja kalian menjadikan itu posisi short, ya. Nah, posisi short dengan seandainya kena MA20, nah, terus targetnya di mana? Targetnya adalah bisa di week sini, yaitu di berapa paling rendahnya? Di 1000 lebih 74 dolar. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Dan sekali lagi gue ulangi, untuk spot kita berhenti dulu, jangan dulu tambah posisi karena masih di bawah dari summer low. Dan buat posisi short bisa pertimbangkan kalau dia ter-reject oleh MA20 daily, ya. Tapi sekali lagi, untuk futures pastikanlah kalian jangan main rata kanan, pelajari dengan baik-baik dulu apa cara kerja margin, lalu seberapa besar leverage yang harus kita pakai, dan seterusnya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat secara price action cukup mirip seperti Ethereum, ya, sama-sama membuat doji, dan kalau kita lihat sama-sama juga kehilangan momentum setelah dia tembus dari summer low, ya, walaupun berbeda hari. Untuk BNB dia jebolnya pada tanggal sini, tanggal 12 Juni. Untuk Ethereum jebolnya dia duluan tanggal 10. Tetapi kita bisa lihat saat jebol langsung boom, turun secara signifikan. Ya, lagi-lagi gue sudah lihat di beberapa altcoins lain ini terjadi, ya. Nah, jadi untuk sekarang BNB spotnya seperti yang gue bilang, karena sudah tembus dari summer low, gue sarankan untuk stop dulu, bersabar dulu, ya. Dan untuk kalian yang para bermain futures nih, yang suka main futures, ya ada sebenarnya peluang untuk nge-short, ya. Peluang untuk nge-shortnya di mana? Yaitu di daerah 263,6. Andaikan dia retest di sini, ya, dan gagal tembus, sekali lagi harus gagal tembus dan konfirmasi turun, nah kalian bisa pertimbangkan untuk pasang posisi short. Nah, posisi short ini targetnya di mana? Targetnya sama seperti Ethereum, yaitu adalah week terendah dari candle kemarin, ya, yaitu di berapa nih? Di 203,8. Ya, jadi sekali lagi kurang lebih seperti itu. Untuk stop loss-nya jangan lupa juga harus dipakai. Ya, lagi-lagi untuk bermain futures, kalian harus lebih ketat dibandingkan dengan yang bermain spot, karena ada potensi bisa terliquidasi. Ya, Bang, di mana kita ambil ininya? Kita ambil stop loss-nya. Bisa macam-macam. Setiap orang bisa berbeda-beda. Ada orang yang misalkan mau resikonya lebih kecil. Saat sudah terjadi konfirmasi dia turun misalkan. Nah, berarti kan ada konfirmasi, ada candle yang bearish di sini kan. Nah, lu buka posisi short di sini. Nah, lu misalnya lu bisa pasang SL tepat di atas dari 263 atau di atasin sedikit, misalnya 265 itu biar ada sedikit jarak. Nah, itu mungkin buat yang konservatif. Nah, mungkin buat yang lebih agresif, wah, pasangnya di MA20 daily dan seterusnya. Ya, lagi-lagi, trading plan setiap orang bisa berbeda-beda, tapi intinya harus tetap pakai safety belt dan pastikan kalian ngerti cara penggunaan margin, leverage, dan lain-lain. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke FTM, dan sepertinya FTM nyaris membuat lower low lagi, ya, atau minimal sedang menuju ke sana. So for now untuk FTM ya kita bersabar saja dulu, jangan untuk spot ya tentunya ya. Untuk spot jangan dulu tambah posisi di sini karena belum terkonfirmasi apapun juga. Ya mungkin lebih baik kita bersabar tunggu di daerah 15 sen. Ya, dan 15 sen ini cukup penting karena ini adalah stasiun terakhir untuk Phantom. Ini adalah summer low Phantom di 2021 ya.
Nah, harapannya semoga saja nih ya Bitcoin sudah bisa mulai stabil saat Phantom masih di atas dari 15 sen. Karena seperti yang gue bilang, andaikan tembus lagi dari 15 sen, mungkin ya, secara probability akan besar seperti BNB dan besar seperti juga Ethereum, di mana mereka langsung kehilangan momentum saat tembus dari summer low. Ya, jadi untuk sekarang masih ada peluang tentunya ya, peluangnya untuk para kalian bermain futures. Dan sekali lagi gue ingatkan, nggak semua orang cocok bermain futures. Ya, dan kalau kalian masih bingung cara penggunaan futures, lebih baik skip aja ya. Jadi buat kalian yang konservatif dan belum tahu cara pakainya, lebih baik jangan dipaksakan main futures ya. Nah, kurang lebih sama untuk entry-nya. Kita bisa entry apabila dia retest daerah 30 sen ya. Kalau dia nggak retest ya jangan dipaksain. Lagi-lagi ya, kunci dari futures untuk kita tidak kebawa emosi adalah jangan dipaksakan setiap hari harus buka posisi. Kalau ada peluang ya buka, kalau nggak ada peluang ya jangan dipaksakan. Ya, targetnya kurang lebih sama di week terendah di tanggal 13 Juni di daerah berapa nih? 19 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Decentraland Mana. Ya, di mana kita bisa lihat untuk sekarang hebatnya apa? Mana nggak terlalu parah. Ya, mana nggak terlalu parah. Memang beberapa kali di reject oleh MA20 ya, 1, 2, 3, 4, 5 terus-terusan ya. Tetapi saat kapitulasi di ya daerah belasan Juni ya, awal-awal 10 Junian lah, kan banyak tuh yang tembus. Ethereum tembus 10 Juni, BNB belasan ya, sekitar 12 ingat gua tadi. Nah, untuk Decentraland bahkan nggak usah ngomongin Summer low dia masih bawah ya, masih 43 sen. Dia bahkan struktur di 70 sen saja belum tembus. That's good ya. Nah, jadi untuk sekarang buat kalian yang ingin spot ada dua tempat lagi untuk kalian bisa averaging ya. Yang pertama ini untuk medium risk bisa pertimbangkan di daerah 70 sen dan buat kalian yang masuknya ke konservatif bisa pertimbangkan di 43 sen. Ya, lagi-lagi untuk altcoins, gue ingatkan sekali lagi, please, kalau altcoins kalian udah kebanyakan, udah 80 sampai 9 ya 70 sampai 80% portofolio kalian altcoins ya jangan tambah lagi, ya fokus aja di BTC. Tapi kalau kalian misalkan altcoins cuma ya 10-20% bisa tetap pertimbangan untuk akumulasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat nge-short ya seperti yang kalian tahu ya, kemungkinan besar bisa kalian lakukan apabila dia ke-reject lagi oleh MA20. Lagi-lagi kuncinya adalah apa? Ke-reject lagi oleh MA20. Targetnya di mana, Bang? Boleh pilih ya, boleh week di sini, boleh di 88 sen atau langsung aja bisa kalian pasang targetnya di 70 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Decentraland Mana. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Sandbox dan ternyata kita bisa lihat nasibnya berbeda dibandingkan dengan Decentraland. Nah, untuk Sandbox kita bisa lihat secara price action lebih mirip seperti altcoins lain, Ethereum, BNB, Phantom, dan seterusnya. Ya, di mana pada tanggal 10 dia mulai kehilangan momentum dan jebol terus ke bawah. Ya, berbeda dengan Decentraland. Decentraland cenderung masih cukup stabil. Ya, nah, untuk Sandbox, jadi tentunya kita bisa lihat struktur di daerah $1 ini sudah tembus. Nah, ini merupakan struktur resisten pada Agustus 2021. Ini sempat menjadi all time high sebelumnya. Ya, tembus. Dan sekarang kita bisa lihat sepertinya targetnya adalah struktur support selanjutnya, yaitu di daerah 60 sen. Jadi untuk sekarang Sandbox, technically speaking, summer low masih jauh. Ya, summer low itu dia masih di sini. Kalau kita sekarang kasih tanda di sini ya, di sekitar berapa nih? Ya, sekitar 70 sen. 17 sen. Ya, jadi lagi-lagi untuk Sandbox masih cukup panjang nafasnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat nge-short tentunya kalian bisa pertimbangkan di daerah $1 lebih 1 sen. Tapi please, sekali lagi gue ingatkan, nggak tahu udah berapa juta kali gue ingatkan, please jaga resiko. Ya, saat kalian bermain futures, kalian bukan bermain si aset itu sendiri, tapi kalian bermain kontrak dari aset itu. Ya, otomatis kalian harus bisa jaga resiko, persentase margin, berapa besar juga leverage-nya harus kalian perhatikan. Ya. Dan untuk target kurang lebih sama ya, andaikan dia ke-reject di daerah sini, kalian bisa short, dan si target TP-nya itu di daerah 77 sen. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Sandbox. Oke, dan sekarang kita masuk ke Solana. Untuk Solana, kita bisa lihat ya kurang lebih dia secara pattern cukup mirip seperti beberapa alts lain. Ya, di mana pada tanggal 10 dia mulai kehilangan momentum. Perbedaannya kalau yang lain biasanya tembus summer low. Kalau dia karena MA20 mendekat. Ya, jadi kita bisa lihat secara historically beberapa minggu bahkan sampai bulan ke belakang MA20 cukup kejam ke Solana. Ya, berkali-kali di reject.
Jadi basically sudah berapa bulan dia gagal untuk stay di atas MA20 ya, sejak April lah kurang lebih. Nah, jadi untuk sekarang ya sekali lagi Solana tinggal tersisa satu tempat untuk kita averaging harga, yaitu di daerah $23 lebih 47 sen. Ya, andaikan tembus, kita harus trade sama seperti Ethereum, BNB dan lain-lain. Spotnya direm dulu, paling ya tinggal tunggu sampai dia bisa diklaim lagi atau tidak ya. Nah, untuk posisi short seperti biasa kalian bisa pertimbangkan MA20 ya. Kalau dia terbukti di sini dia di reject oleh 20 dan konfirmasi turun, bisa pertimbangkan posisi short dengan target di week terendah di tanggal 14 Juni, yaitu di daerah $25 lebih 82 sen ya. Nah, sekali lagi untuk target atau take profit kalian bisa ubah sendiri masing-masing ya. Mungkin kalian ngerasa, aduh, boleh nggak bang naikin sedikit biar lebih aman, biar kena? Boleh ya. Lagi-lagi semua trading plan orang berbeda-beda ya, very personalized. Dan untuk risk reward juga kalian bisa cenderung subjektif kalian melihatnya ya. Jadi lagi-lagi untuk take profits kalau kalian ingin lebih konservatif dinaikkan sedikit sendiri boleh ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.